Halo teman-teman, jumpa lagi sama Ika. Yeay! Dan di video kita kali ini, kita nggak lagi panen jamur. Aku akan membahas soal kerja apa saja yang pernah aku lakukan di Jerman. Ya, sebagai TKI di Jerman. Jadi, selama aku tinggal di Jerman, itu aku membayar semua kebutuhan aku sendiri. Karena kuliah di Jerman itu sebenarnya nggak mahal, tapi biaya hidupnya mahal, teman-teman. Dan buat kuliah itu aku bekerja, semua kerjaan udah aku lakuin. Kayaknya selain jual ginjal aku udah ngelakuin semua kerjaan di Jerman ya. Kerjaannya apa aja? Pertama kali waktu aku datang ke Jerman, itu kan aku harus beli buku. Dan satu buku itu harganya 35 euro. Itu kalau nggak salah buku bahasa Jerman gitu. Dan itu dirupiahkan sekitar hampir 500.000. Aku udah mikir, wah, uangku yang aku punya itu buat di Jerman tahan berapa lama gitu. Jadi aku udah mikir, oh, aku harus nyari kerja. Pulang dari kursus itu aku lihat di toko sebelah rumah itu, toko pizza, ada lowongan pekerjaan. Jadi aku langsung ngelamar di sana. Baru sebulan aku ada di Jerman dan itu aku udah dapat pekerjaan pertamaku. Dan itu not so nice, teman-teman. Jadi itu kerjaannya aku cuma dibayar 5 euro per jam. Jadi itu padahal normalnya waktu itu tahun 2012 itu bayarannya sekitar 6 euro per jam, dan itu aku dibayar 5 euro per jam. Dan itu aku kan kerjanya bagus ya, mereka seneng, aku seneng gitu. Terus teman-temanku juga seneng. Kursus itu bawa pizza karena aku nggak makan pizza. Waktu mau ujian, aku kan mau fokus ke ujian dulu kan, jadi aku berhenti dari situ, dari toko pizza itu. Dan aku datang minta gajiku, oh nggak ada, kamu nak datang lagi nanti gitu. Terus besoknya, seminggu kemudian aku datang gitu, aku datang lagi, mana bayaranku gitu. Dia bilang lagi, oh belum ada, hari ini aku nggak ada uang, kamu datang lagi gitu. Aku udah bete. Jadi aku langsung yang aku datang lagi besok. Kalau kamu nggak bayar aku akan lapor ke tenaga kerja gitu. Jadi di Jerman itu ada yang namanya Arbeitsamt. Jadi kalau kalian selama kerja itu diperlakukan secara tidak baik, langsung aja bilang, aku mau laporin kamu. Mereka langsung takut. Di Jerman ini semua ada aturannya. Jadi mereka bakalan takut banget dari hubungan sama hukum ya. Jadi aku langsung ancam mereka, besoknya aku datang gitu, aku dibayar. Mau nggak dibayar, enak aja. Temenku ada yang lebih apes. Jadi dia waktu kerja itu dia nyuci piring kalau nggak salah. Itu dia kerjaannya berat banget, terus dia nggak kuat. Baru kerja 2 hari kalau nggak salah, terus dia mengundurkan diri. Terus dia datang, aku mau ngambil gajiku yang 2 hari kerja itu gitu. Bosnya itu bilang, kamu siapa ya? Nggak kenal gitu. Ada orang kayak gitu? Iya, ada. Jadi hati-hati, nggak semua orang Jerman itu nice ya teman-teman. Emang mereka banyak yang baik, tapi ada yang kayak gitu juga, jadi harus hati-hati. Oke, yang kedua, aku pernah bekerja di pabrik, teman-teman. Kalian tahu kerja di pabrik itu udah kayak robot gitu kan? Terus yang paling parah dari kerja di pabrik itu ada shiftnya. Jadi pagi, siang, malam itu ada shift ya. Terus yang lebih parahnya lagi, pabrik itu biasanya tempatnya jauh dari peradaban. Jadi buat kerja di pabrik itu aku butuh perjalanan selama 2 jam karena harus naik kereta. Dari stasiun, aku naik bis lagi. Jadi itu 2 jam ke sana, 2 jam balik, dan kerja 8 jam. Dan masih ada istirahat nggak dihitung sama jam kerja. Jadi itu capek banget teman-teman, ya ampun. Terus itu pagi, siang, malam, aku harus bangun pagi jam 3. Atau kalau aku ada shift jam 6 pagi gitu. Bener-bener yang, wah, aku nggak bisa kerja di situ. Kayaknya aku cuma kerja 2-3 minggu, terus aku keluar. Karena aku lamar di pekerjaan lain dan aku keterima. Dan pekerjaan apa kalian tahu? Aku bersihin toilet, teman-teman. Ya, jadi janitor itu aku pernah bekerja waktu aku masih kursus ya. Ini tahun pertama aku di Jerman. Itu aku kerja full time selama 2-3 bulan. Itu aku kerja full time sebagai janitor. Itu di
holiday park, itu semacam Ancol gitu ya, taman bermain gitu. Jadi banyak banget kalau summer itu banyak banget orang yang ke sana. Terus ada kalau nggak salah 8 toilet gitu, terus kita bertiga, satu toilet itu ruangannya gede-gede gitu. Sebenarnya nggak bener-bener yang parah banget jadi janitor ya, karena toiletnya bersih sebenarnya. Emang sih kadang-kadang ada yang nggak bersih, terus ada sisa-sisanya, terus kadang ada orang yang nggak tahu, kayaknya nggak normal gitu. Itu beneran itu ya, kayaknya itu anak-anak di tembok gitu ya. Wah. Itu beneran aku lihat shock banget, karena aku harus bersihin itu teman-teman. Terus kadang nggak tahu orangnya udah kebelet banget, udah mepet, sakit perut gitu, di sampingnya ya kerjaannya semakin berat dengan itu bener-bener yang wah. Aku beneran pada saat itu mikir, aku harus ngerjain kerjaan ini nggak sih, atau aku pulang aja udah. Sebenarnya kerja dia jadi janitor itu nggak masalah ya buat aku, itu karena semuanya sebenarnya juga bersih dan orang-orang itu kayak menghargai banget. Apalagi aku masih yang muda banget waktu itu, aku masih umur 19-20 tahun. Terus orang-orang, ya ampun kamu masih muda udah kerja jadi tukang bersih-bersih toilet, ya ampun gitu. Mereka kasihan, mereka ngasih uang gitu. Dan aku masih awal banget di Jerman. Itu kan kalau orang Indonesia dikasih uang tips itu kayak yang nain gitu kan. Tapi orang Jerman itu biasanya ngasih uang tips itu kalau mereka menghargai atau mereka suka dengan servisnya, itu mereka ngasih uang tips teman-teman. Jadi jangan merasa kayak yang oh jangan, itu bukan, itu salah sebenarnya. Tapi aku waktu dulu itu masih Indonesia banget ya, jadi aku nggak tahu budaya tips-tips itu, nggak tahu. Mereka ngasih uang itu aku ya enggak usah gitu. Terus mereka yang kayak oh my god, God bless you, God bless you. Bagian yang horor itu bukan bagian itu teman-teman. Jadi bagian yang horor itu, aku ada temen dulu umurnya itu sudah seumuran atau bahkan lebih tua dari mamaku ya. Dia baik sama aku, di mana-mana diajakin gitu, makan bareng gitu-gitu. Aku suka sama dia, orang Thailand juga, mukanya mirip-mirip sama aku gitu kan. Terus dia kayak yang cemburu gitu teman-teman, gara-gara cowok yang dia taksir, bukan cowok sih, laki-laki yang dia taksir itu bilang sama aku, "Hey, apa kabar?" Gitu doang. Sebenarnya di Jerman itu bilang apa kabar itu normal sekali, dan orang yang dia taksir itu lebih tua dari bapakku teman-teman. Jadi itu abstrak banget. Terus orang itu, si orang Thailand itu, dia fitnah-fitnah aku, ngomongin kejelekan aku ke bos, ke orang-orang gitu. Jadi aku nggak kerasan ke sana, karena aku juga harus balik ke kursus lagi ya. Terus aku mau kuliah gitu, jadi aku keluar dari sana. Terus ya udah bye gitu. Terus sejak saat itu aku hati-hati banget kalau sama teman kerja. Jadi kalau sama teman kerja, baik, halo ya, baik-baik gitu ya. Tapi jangan yang sampai percaya 100% itu, jangan. Kalau baik-baik iya, tapi kadang kalau ada masalah itu, kalau terlalu deket itu kayak yang gitu. Jadi harus hati-hati. Terusnya aku kerja jadi apa aja ya? Aku pernah ngumpulin botol juga, pernah. Karena kalau di Jerman, botol itu biasanya ada capnya gitu buat di recycling teman-teman. Harganya 25 sen. 4 botol udah dapet €1. Jadi ngumpulin kaleng, ngumpulin botol kayak gitu, terus dibalikin ke supermarket, itu kita bisa dapet duit. Jadi ngumpulin botol kayak gitu aku juga pernah. Karena emang kepepet ya. Kalau mak aku tahu ini orangnya sedih ya. Jangan sedih loh mak. Aku pernah nyuci piring. Itu nyuci piring aku kayaknya waktu kuliah sudah 5 tahun. Terus aku pernah kerja jualan makanan juga. Ada event gitu, terus aku jualan makanan. Terus aku pernah bersih-bersih di hotel juga, jadi tukang pembersih kamar gitu, Zimmermädchen ya. Itu kerjaannya berat banget teman-teman. Kenapa? Karena satu orang itu dikasih jatah kayak 10 kamar atau 15 kamar dan harus dibersihin selama 1 hari. 8 jam itu harus bersihin itu semua. Dan hotel itu kan
kalau hotelnya berbintang, bintang 3 gitu kan, harus yang bling-bling, semuanya bersih banget, nggak ada debunya sama sekali, termasuk di setiap ini wow ya kayak gini itu nggak boleh ada debunya sama sekali teman-teman, karena bintang ya makanya harus bersihin kayak gitu, dan cuma dikasih waktu sekitar 30 menit per kamar. Jadi wow itu berat-berat banget. Dan yang kerja di sana itu cuma orang Afrika. Ya, cuma orang-orang Afrika. Yang mereka yang badannya gede-gede gitu kan, mereka kan gede, terus berotot gitu. Jadi mereka kayaknya udah yang kekar banget gitu. Terus aku ya ini aku ya kerja di sana itu udah berat banget kayaknya. Setelah kerja sehari itu aku yang bener-bener di rumah itu yang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan besoknya itu bangun, ya ampun, badanku sakit semua teman-teman. Kalau nggak salah 3 kali kerja itu aku udah sakit. Abis itu aku sakit, aku nggak bisa kerja lagi. Jadi aku berhenti dari sana. Terus aku pernah juga bekerja sebagai betraya atau babysitting ya. Tapi babysittingnya itu orang cacat teman-teman ya, babysitting orang cacat gitu ya, terbelakangan mental kayak gitu. Jadi orangnya gede, sudah tua gitu, tapi mentalnya masih bayi gitu. Jadi itu susah banget sih sebenarnya. Bikin dia jalan-jalan gitu keliling kompleks, terus dia tahu kalau ke sana, arah sana itu McDonald. Terus dia kesukaannya itu ke sana teman-teman. Udah itu orangnya gede banget, jadi aku nggak bisa maksain dia buat belok gitu. Dia langsung aja nyerocos ke sana gitu. Aku nggak bisa itu ngatasin kayak gitu. Terus kita ke sana, terus dia langsung ambil menu kesukaan dia apa gitu. Jadi aku yang harus bayar. Nah, manajernya itu nggak terlalu ramah gitu ya. Kayak kita kayak yang udah ini aku kasih ini, kamu pergi gitu. Wah. Tapi yang paling berat itu bukan itunya. Kalau cuma masalah itu kayaknya aku bisa ngatasin ya, tapi kayak yang paling berat itu waktu itu ayahnya itu, oh ya kamu kerjanya bagus, oh ya nanti kamu datang lagi. Dia ngerangkul pundakku kayak gini gitu loh. Terus aku kayak merasa kayak dilecehkan gitu. Terus aku berhenti dari sana ya. Itu beneran yang mungkin di Jerman itu kan kayak ngerangkul gitu biasa ya. Tapi karena aku baru aja di Jerman di tahun pertama, itu aku nggak kenal budayanya orang sini. Aku nggak kenal orang Jerman kayak gimana. Jadi kalau mereka ngerangkul kayak gini, aku udah merasa kayak jijik gitu, kayak merasa dilecehkan banget. Kan kita kan di Indonesia nggak ada budaya ngerangkul-ngerangkul ya. Cuma kalau kayak sama best friend gitu, temenan berdua rangkul-rangkulan nggak apa-apa. Tapi kalau orang cowok itu, laki-laki ngerangkul kita gitu kan, jadi aku berhenti teman-teman dari situ. 2 hari ya, aku cuma 2 kali kerja di sana. Oke, aku ada kerja lagi. Itu di Jerman itu kan nggak ada pembantu ya teman-teman. Putzfrau atau ya itu sebenarnya orang yang bantuin kita bersih-bersih. Itu cuma seminggu sekali biasanya. Orang Jerman itu biasanya datengin Putzfrau itu cuma 1 kali seminggu ya, sekitar 4 jam gitu kerjanya, terus bersihin semua rumah. Itu jadi ngepel, terus misalnya bersihin jendela gitu, terus debu-debu kayak gini. Kita nggak ada Putzfrau ya. Bersihin kayak gini, jadi debu-debunya itu dibersihkan, jendela, terus kalau ada tanaman gini juga disiram kayak gitu. Jadi aku pernah bekerja jadi Putzfrau juga, dan itu sama keluarga Indonesia di Jerman. Wanita Indonesia yang menikah sama orang Jerman gitu. Terus mereka sudah mapan di sini. Terus karena ibunya itu juga kerja, terus dia juga sibuk banget, suaminya juga sibuk banget, jadi mereka nggak ada waktu. Bersih-bersih itu mereka ngambil aku. Dan kayaknya ibu itu juga ngambil aku pertama kali juga karena sesama orang Indonesia gitu ya. Aduh, terima kasih loh mbak. Baik banget, orangnya baik banget ya. Terus aku kerasan di situ. Aku kerja itu udah sampai
bertahun-tahun, 3 tahun lebih kalau nggak salah itu, sampai aku selesai kuliahnya gitu. Ya benar, sampai aku selesai kuliah itu aku kerja di rumah Mbak Indonesia itu, dan orangnya baik banget teman-teman. Oh terus dia punya anak 2 gitu, cowok sama cewek. Aku disuruh jemput anaknya itu, yang cowok yang di SD kalau nggak salah, masih SD gitu ya. Terus aku jemput anaknya itu, bawa dia ke kursus piano. Terus abis itu aku bersih-bersih rumahnya. Selesai kursus piano itu aku jemput anaknya, terus bawa pulang. Orang tuanya itu datangnya telat, atau mungkin kerja di luar kota, atau gimana mereka sibuk gitu. Kadang aku disuruh buatin makanan sama mereka, terus nemenin anaknya sampai mereka tidur, atau sampai orang tuanya pulang kayak gitu. Jadi itu udah double, jadi pembantu dan jadi babysitter. So kerjaan aku selanjutnya panen. Jadi nggak cuma panen jamur aja teman-teman, di Jerman itu ada panen anggur, perkebunan anggur yang banyak banget gitu. Dan kerjaan aku memanen anggurnya itu, jadi tinggal potong kayak gini, terus gitu. Panen itu menyenangkan banget buat aku, karena emang aku sukanya alam ya. Dan dari kecil itu aku emang udah biasa jadi petani gitu. Jadi panen anggur itu menyenangkan banget buat aku. Enaknya lagi, tiap 2 jam itu istirahat teman-teman. Istirahat buat minum kopi, istirahat buat kue gitu. Terus siang itu dibawain makanan hangat gitu. Terus kita makannya di pegunungan anggur. Itu enak banget teman-teman, ya ampun. Itu aku suka banget. Yang nggak aku suka itu, pegunungan anggur itu biasanya kayak naik kayak gini ya teman-teman. Terus ini batu-batu gitu. Terus di sini pohon anggurnya. Jadi kadang kita itu harus naik turun gunung ini buat panen gitu. Tuh beneran yang capek. Terus kadang bahaya karena kalau kepleset itu bisa yang langsung jatuh ke bawah gitu. Kan kanan kiri itu anggur ya, bagian sampingnya itu pasti ada kawat-kawatnya gitu. Jadi kalau udah jatuh zrot gitu, terus pegangan kemana kadang itu gitu kena kawat. Jadi ada nggak enaknya juga. Terus kalau panen anggur itu kan musim gugur biasanya, jadi hujan teman-teman. Naik turun gunung gini, licin, terus hujan lagi. Itu bener-bener yang wow. Terus kalau udah gitu, kalau udah hujan, itu biasanya dingin, berangin, dingin gitu. Jadi nggak enaknya di situ. Dan cuacanya cerah gitu, nggak masalah banget ya teman-teman. Itu bener-bener pengalaman yang sangat menyenangkan. Kerja di restoran aku belum cerita. Ya, aku pernah juga kerja di restoran. Dan ini aku kerja di restoran, kalau aku Google namaku, itu yang keluar foto itu, dan aku kerja di restoran itu teman-teman. Pernah diliput juga sama DWTV. Aku kerja di sana awalnya itu sebagai tukang cuci piring selama bertahun-tahun ya. Terus habis itu aku naik pangkat karena mereka kurang pekerja. Terus aku bilang, aku bisa bikin salad gitu. Terus aku langsung gini, langsung promosi jadi asisten dapur. Dan aku kerja di sana selama bertahun-tahun. Kayaknya selama aku kuliah itu aku kerja di sana terus. Dan memang kerjaan itu yang membiayai aku kuliah selama di Jerman teman-teman. Jadi aku kerja di sana beneran selama aku kuliah ini ya. Itu kerjaan yang paling aku suka. Dan itu mereka orang-orang yang baik banget, koleganya juga orang-orang yang baik banget. Terus kita yang kayak kekeluargaan gitu ya, deket satu sama lain gitu. Aku masih kontak juga sama mereka meskipun kita udah lama nggak kerja bareng ya. Dan gajinya itu lumayan ya, karena kerja di restoran gitu, kerjanya juga nggak berat-berat banget. Terus kerjanya itu kan kalau di restoran yang paling banyak pengunjungnya itu yang paling laku itu biasanya kan Sabtu Minggu. Jadi pas banget sama aku, kan aku student gitu. Jadi Sabtu Minggu bisanya kerja, atau enggak biasanya malam gitu aku juga kerja. Terus kuliah bisa maksimal kuliah gitu. Super banget. Terus yang enaknya lagi, kalau kita kerjanya di restoran Jerman itu biasanya ada uang tips teman-teman. Dan uang tipsnya itu banyak kalau di restoran Jerman ya. Tapi kalau kerjanya di restoran Asia gitu biasanya uang tipsnya sedikit. Apalagi kalau di cuma Cina Wok gitu biasanya nggak ada uang tips. Ya misalnya aku kerja sebulan itu aku dapat gaji sekitar 600 euroan. Dan itu uang tipsnya aku dapat 300 sampai 400 euro. Jadi separuh dari gajiku ya. Jadi kalau ditotalkan itu hampir 1000 gajiku.
Jadi waktu kerja di restoran itu sambil kuliah, aku per bulannya dapat gaji sekitar 1000 euro loh. Selain itu, aku juga pernah kerja di messe atau messe apaan ya? Kayak karnaval gitu. Terus kerja di kantor juga, kerja di kantoran aku juga pernah. Macam-macam, pokoknya semuanya udah aku kerjain. Dan kayaknya udah dulu. Ceritanya udah dari tadi, udah kemana-mana ya, sampai baterainya habis juga. Oke, teman-teman, gitu aja ceritanya kali ini. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah! Cheers!